Gus Ikdam adalah sosok pendakwah yang namanya semakin dikenal luas, terutama melalui majelis taklimnya, Sabilu Taubah. Beliau lahir dan besar di lingkungan pesantren yang kental dengan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kecil, Gus Ikdam sudah menunjukkan ketertarikannya pada ilmu agama, mengikuti jejak para kiai terdahulu dalam menyebarkan dakwah yang menyejukkan. Dalam perjalanan hidupnya, beliau mengalami berbagai pengalaman spiritual yang membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan, sehingga mampu memahami kondisi umat dengan lebih bijaksana. Keikhlasannya dalam berdakwah terlihat dari caranya menyampaikan ceramah yang santai, mudah dipahami, dan penuh dengan nilai-nilai kasih sayang. Dengan pendekatan yang berbeda dari dai-dai lainnya, Gus Ikdam berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama anak muda yang haus akan ilmu agama tetapi enggan masuk ke lingkungan pesantren yang dianggap kaku. Dalam majelisnya, tidak ada batasan siapa yang boleh hadir, semua orang diterima dengan tangan terbuka, termasuk mereka yang masih jauh dari agama. Hal ini menjadikan majelis Sabilu Taubah berkembang pesat, dari awalnya hanya dihadiri oleh segelintir orang hingga kini menjadi salah satu majelis taklim terbesar di Blitar dan sekitarnya. Dengan gaya ceramah yang sederhana tetapi mengena, Gus Ikdam tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah melalui lantunan sholawat dan doa. Kesuksesan dakwahnya tidak terlepas dari akhlak dan kebijaksanaan yang diwarisinya dari para ulama terdahulu. Ia tidak hanya menyampaikan hukum-hukum Islam, tetapi juga memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi jamaahnya, baik dalam urusan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Gus Ikdam memahami bahwa dakwah bukan hanya soal menyampaikan kebenaran, tetapi juga tentang merangkul dengan kelembutan agar mereka yang tersesat bisa kembali kepada cahaya Islam. Inilah yang membuat majelisnya diterima oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang berbeda, baik secara sosial maupun keyakinan. Gus Dur adalah sosok ulama dan pemimpin bangsa yang sepanjang hidupnya mengajarkan pentingnya keberagaman dan persaudaraan antar umat manusia. Pemikirannya yang luas dan toleran menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang paling dihormati, tidak hanya di kalangan Muslim tetapi juga oleh masyarakat dari berbagai agama. Dalam banyak kesempatan, beliau selalu menekankan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagi semua makhluk. Sikapnya yang terbuka dan inklusif menjadikannya panutan bagi banyak dai muda, termasuk Gus Ikdam, dalam menyebarkan dakwah yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu hal yang paling diingat dari Gus Dur adalah bagaimana beliau mampu merangkul semua golongan, bahkan mereka yang sering dianggap sebagai orang luar dalam komunitas Muslim. Sikapnya yang hangat terhadap kaum minoritas membuktikan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh kasih sayang. Gus Dur tidak hanya berbicara tentang toleransi, tetapi juga menunjukkan dalam tindakan nyata, seperti membela hak-hak kaum minoritas, menjaga keharmonisan antaragama, dan mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk saling menghormati. Pemikirannya inilah yang kemudian diwarisi oleh para penerusnya, termasuk Gus Ikdam, yang memahami bahwa dakwah tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua manusia yang mencari ketenangan dan kebaikan dalam hidup. Warisan spiritual yang ditinggalkan Gus Dur bukan hanya sekadar pemikiran, tetapi juga sebuah gerakan sosial yang terus berkembang hingga hari ini. Banyak ulama dan dai muda yang terinspirasi oleh cara beliau berdakwah dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Gus Ikdam, dengan gaya dakwahnya yang khas, menjadi salah satu contoh bagaimana ajaran Gus Dur tetap relevan dalam membangun Islam yang inklusif dan penuh cinta. Dengan pendekatan yang ramah, beliau mengajarkan bahwa agama seharusnya menjadi jalan untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Dalam era modern ini, banyak orang merasa terbebani dengan tekanan hidup, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun sosial. Tidak sedikit yang mencari ketenangan melalui berbagai cara, termasuk dengan mendekatkan diri kepada agama. Namun, bagi sebagian orang, mendekati Islam seringkali dianggap sulit karena kesan kaku yang melekat pada ajaran-ajarannya. Disinilah peran penting dakwah yang menyejukkan hati, seperti yang dilakukan oleh Gus Ikdam, yang menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dalam setiap ceramahnya, beliau tidak hanya menyampaikan hukum-hukum agama, tetapi juga memberikan nasihat yang membangun dan memotivasi jamaah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gus Ikdam memahami bahwa dakwah yang terlalu menekan atau menghakimi justru akan menjauhkan orang dari agama. Oleh karena itu, beliau memilih pendekatan yang lebih santai dan humanis, di mana setiap orang merasa diterima tanpa harus takut dihakimi. Dalam majelisnya,
Banyak orang yang awalnya ragu untuk mendekati Islam, tetapi akhirnya menemukan kedamaian karena mereka merasa dipahami. Hal ini yang membuat dakwahnya begitu dicintai, karena ia tidak hanya mengajarkan Islam sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai jalan hidup yang memberikan ketenangan jiwa. Keberhasilan dakwah yang menyejukkan hati ini juga tidak lepas dari peran sholawat dan zikir yang selalu dikumandangkan dalam setiap majelisnya. Banyak orang yang merasa hatinya menjadi lebih tenang setelah mengikuti pengajian dan mendengarkan lantunan sholawat yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Dengan cara ini, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membangun ikatan spiritual yang kuat antara jamaah dengan Allah. Dakwah yang penuh dengan kelembutan dan cinta ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang mengayomi dan membawa kedamaian bagi setiap jiwa yang mendekat kepadanya. Majelis Taklim Sabilu Taubah yang diasuh oleh Gus Ikdam bukan hanya sekadar tempat belajar agama, tetapi telah berkembang menjadi ruang spiritual yang terbuka bagi siapa saja yang mencari kedamaian. Berbeda dengan banyak majelis lain yang mungkin memiliki batasan khusus bagi para pesertanya, Sabilu Taubah justru merangkul semua kalangan, termasuk mereka yang masih dalam perjalanan menuju pemahaman agama yang lebih baik. Tidak ada syarat khusus untuk bergabung dalam majelis ini, baik dari segi latar belakang pendidikan, pekerjaan, bahkan agama. Jamaah yang datang berasal dari berbagai golongan, mulai dari santri, pekerja, pejabat, hingga orang-orang yang mungkin belum pernah benar-benar memahami Islam secara mendalam. Inklusivitas inilah yang membuat Sabilu Taubah menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja yang ingin mendekat kepada Tuhan tanpa rasa takut atau tekanan. Gus Ikdam selalu menekankan bahwa majelis ini bukan tempat untuk menghakimi, melainkan tempat untuk saling belajar dan memperbaiki diri. Ia menyadari bahwa banyak orang yang ingin kembali kepada agama, tetapi merasa terhalang oleh stigma atau ketakutan akan hukuman sosial. Oleh karena itu, dalam setiap kajiannya, beliau selalu menyampaikan pesan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Suasana pengajian yang penuh dengan ketenangan, diiringi lantunan sholawat dan doa bersama, menjadikan setiap pertemuan bukan hanya sebagai ajang belajar, tetapi juga sebagai terapi spiritual yang menenangkan hati. Inilah yang membuat Majelis Sabilu Taubah terus berkembang, menarik perhatian tidak hanya umat Islam, tetapi juga mereka yang berasal dari latar belakang berbeda dan ingin merasakan kehangatan dakwah yang penuh kasih sayang. Keunikan majelis ini juga terlihat dari bagaimana Gus Ikdam tidak membeda-bedakan jamaahnya. Bahkan, beberapa non-muslim yang datang pun diterima dengan tangan terbuka dan diberikan ruang untuk ikut merasakan kedamaian yang ada dalam majelis tersebut. Tidak ada pemaksaan dalam hal keyakinan, melainkan hanya ajakan untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang membawa ketenangan bagi semua manusia. Sikap ini mencerminkan ajaran Islam yang sejati, di mana dakwah bukanlah tentang memaksa orang lain untuk berubah, tetapi memberikan pemahaman yang benar sehingga setiap individu bisa menemukan jalan terbaik bagi dirinya sendiri. Keberagaman yang ada di Majelis Sabilu Taubah menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang merangkul, bukan mengucilkan, dan bahwa dakwah yang penuh kelembutan selalu memiliki tempat di hati banyak orang. Dalam perjalanan dakwahnya, Gus Ikdam selalu menekankan pentingnya doa dan sholawat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia percaya bahwa doa bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan, tetapi sebuah komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta. Doa memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu mengubah keadaan seseorang dari gelisah menjadi tenang, dari sedih menjadi bahagia, dan dari penuh masalah menjadi penuh solusi. Oleh karena itu, dalam setiap majelisnya, Gus Ikdam selalu mengajak jamaah untuk berdoa dengan penuh keyakinan, bukan hanya meminta sesuatu, tetapi juga sebagai bentuk rasa syukur dan kepasrahan kepada Allah. Dengan begitu, doa bukan hanya menjadi permohonan, tetapi juga sarana untuk membangun hubungan spiritual yang lebih dalam dengan Tuhan. Selain doa, sholawat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pengajian Sabilu Taubah. Lantunan sholawat yang merdu tidak hanya membawa ketenangan jiwa, tetapi juga menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Gus Ikdam seringkali menjelaskan bahwa dengan bersolawat, kita tidak hanya mengingat Nabi, tetapi juga meneladani akhlak dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kisah, sholawat telah menjadi wasilah bagi banyak orang untuk mendapatkan keberkahan, ketenangan, bahkan solusi atas berbagai permasalahan hidup. Oleh karena itu, Gus Ikdam menjadikan sholawat sebagai bagian utama dalam dakwahnya, meyakini bahwa dengan memperbanyak sholawat, seseorang akan mendapatkan kemudahan dalam hidup dan hatinya menjadi lebih tenteram.
Keajaiban dari doa dan solawat inilah yang kemudian menarik banyak orang untuk hadir dalam majelis Sabilu Taubah. Tidak sedikit yang awalnya datang hanya karena rasa penasaran, tetapi akhirnya merasakan ketenangan yang luar biasa setelah mengikuti pengajian dan meresapi setiap lantunan solawat. Bahkan, beberapa jamaah yang berasal dari latar belakang berbeda pun mengakui bahwa ada sesuatu yang berbeda ketika mereka mendengar solawat dikumandangkan. Suasana yang damai dan penuh spiritualitas ini menjadi magnet bagi siapa saja yang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dengan menjadikan doa dan solawat sebagai inti dari dakwahnya, Gus Ikdam berhasil menciptakan sebuah ruang yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menghadirkan pengalaman spiritual yang mendalam bagi setiap orang yang hadir. Natalie, seorang atlet yang sejak kecil menggeluti dunia olahraga, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menemukan dirinya duduk di tengah-tengah sebuah majelis Islam. Sebagai seorang Katolik yang taat, kehidupannya sebelumnya lebih banyak berfokus pada latihan, kompetisi, dan pencapaian prestasi. Namun, dalam perjalanannya, ia mulai merasakan adanya kekosongan dalam hidup yang tidak bisa diisi hanya dengan kesuksesan duniawi. Pencarian spiritual ini membawanya pada berbagai pengalaman yang pada akhirnya menuntunnya ke sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang ulama besar, yang kelak akan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Pertemuan ini terjadi ketika Natalie mendapatkan kesempatan untuk datang ke Istana Negara dalam kapasitasnya sebagai atlet berprestasi. Saat itu, ia tidak menyangka bahwa di antara orang-orang yang hadir, ada sosok yang begitu dihormati, bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai ulama besar, yaitu Gus Dur. Malam itu, dalam keheningan dan renungan mendalam, ia tiba-tiba mendapat kesempatan untuk bersalaman dengan Gus Dur. Dengan penuh kehangatan, Gus Dur menatapnya dan mengucapkan sesuatu yang begitu membekas di hatinya, bahwa suatu hari nanti, ia akan bertemu dengan seorang ustadz atau kiai terkenal. Saat itu, Natalie tidak terlalu memahami makna dari kata-kata tersebut, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan singkat itu. Waktu berlalu, dan kehidupan membawa Natalie ke dalam berbagai pengalaman yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Hingga akhirnya, melalui media sosial, ia mulai mengenal sosok Gus Ikdam dan tertarik dengan cara beliau menyampaikan ceramah yang penuh dengan kedamaian. Rasa penasaran membawanya untuk datang langsung ke majelis Sabilu Taubah, di mana ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tanpa disadari, kata-kata Gus Dur di masa lalu telah menjadi kenyataan. Natalie menyadari bahwa perjalanannya bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang telah digariskan untuk menemukan makna yang lebih dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun, Natalie baru menyadari bahwa pertemuannya dengan Gus Dur bukanlah sekadar kebetulan, melainkan sebuah bagian dari perjalanan hidup yang telah digariskan. Ketika ia pertama kali mendengar ceramah Gus Ikdam melalui media sosial, hatinya langsung merasa tertarik, meskipun sebagai seorang Katolik, ia tidak memiliki latar belakang dalam ajaran Islam. Keunikan cara Gus Ikdam dalam menyampaikan dakwah, yang penuh dengan kelembutan dan tanpa menghakimi, membuatnya semakin penasaran. Ia mulai mengikuti lebih banyak ceramah dan solawat yang dipimpin oleh Gus Ikdam, merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Hingga akhirnya, dorongan hatinya membawanya untuk datang langsung ke majelis Sabilu Taubah, sebuah keputusan yang pada akhirnya mengubah pandangannya tentang kehidupan dan spiritualitas. Saat pertama kali menginjakkan kaki di majelis, Natalie tidak bisa menyembunyikan rasa gugupnya. Ia merasa asing di antara ribuan jamaah yang hadir, tetapi sambutan hangat dari para pengikut Gus Ikdam membuatnya merasa diterima tanpa syarat. Suasana pengajian yang penuh dengan ketenangan, lantunan solawat yang merdu, serta ajaran yang begitu mudah dipahami membuatnya semakin yakin bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Saat itulah ia teringat kembali akan ucapan Gus Dur bertahun-tahun yang lalu, bahwa suatu saat ia akan bertemu dengan seorang kiai terkenal. Takdir itu kini terungkap dengan begitu jelas, dan ia tidak bisa menahan air mata haru atas perjalanan panjang yang akhirnya membawanya ke tempat ini. Bagi Natalie, pengalaman ini bukan hanya tentang bertemu dengan seorang ulama, tetapi juga tentang menemukan makna baru dalam kehidupan. Meskipun ia tetap memegang teguh keyakinannya, ia merasakan bahwa ada begitu banyak pelajaran berharga yang bisa ia petik dari Islam, terutama dalam hal kelembutan, kasih sayang, dan kedamaian batin. Majelis Sabilu Taubah bukan hanya tentang belajar agama, tetapi juga tentang membangun hubungan spiritual yang lebih dalam dengan Tuhan, tanpa memandang batasan agama dan keyakinan.
Perjalanan ini telah mengajarkannya bahwa kebenaran bisa ditemukan di mana saja, asalkan hati tetap terbuka untuk menerima hikmah dari setiap pengalaman. Dalam dunia yang penuh dengan perbedaan, banyak orang yang terjebak dalam pemikiran sempit yang membuat mereka sulit untuk menerima keberagaman. Namun, bagi Natalie, perjalanannya menuju Majelis Sabilu Taubah justru mengajarkannya bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk saling memahami dan berbagi kebaikan. Sebagai seorang non-muslim yang aktif mengikuti pengajian Islam, ia menyadari bahwa kedamaian tidak datang dari kesamaan keyakinan semata, tetapi dari bagaimana manusia mampu menerima dan menghargai satu sama lain. Dalam majelis yang dipimpin oleh Gus Ikdam, ia merasakan bahwa Islam bukan hanya tentang hukum dan aturan, tetapi juga tentang cinta kasih yang universal. Sikap para jamaah yang terbuka dan tidak pernah memandangnya dengan curiga semakin memperkuat keyakinannya bahwa Islam yang sesungguhnya adalah agama yang penuh dengan toleransi. Tidak ada yang bertanya mengapa ia ada di sana, tidak ada yang memaksanya untuk mengubah keyakinannya, dan tidak ada yang memperlakukannya sebagai orang luar. Justru, ia mendapatkan kehangatan dan persahabatan yang tulus dari mereka yang duduk bersamanya dalam majelis. Ini menjadi pengalaman yang begitu berarti, karena dalam dunia yang sering kali terpecah oleh perbedaan agama, ia menemukan bahwa di tempat ini, semua orang disatukan oleh satu hal yang sama, pencarian akan ketenangan dan kebaikan hidup. Natalie semakin menyadari bahwa apa yang diajarkan Gus Ikdam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua manusia yang ingin menjalani hidup dengan penuh kedamaian. Dalam setiap ceramahnya, Gus Ikdam tidak pernah berbicara dengan nada yang memecah belah, tetapi selalu mengajarkan bagaimana cara menjadi manusia yang lebih baik, bagaimana mencintai sesama, dan bagaimana menghadapi kehidupan dengan hati yang tenang. Inilah yang membuat Natalie terus datang ke majelis, karena ia merasa bahwa ajaran ini tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin hidup dengan lebih bermakna. Di tengah era yang penuh dengan berbagai interpretasi terhadap Islam, masih banyak orang yang memahami agama ini sebagai sesuatu yang keras dan penuh aturan ketat. Namun, pengalaman Natalie di Majelis Sabilu Taubah membuktikan bahwa Islam sejati adalah agama yang merangkul, bukan menghakimi. Ia melihat sendiri bagaimana Gus Ikdam membangun dakwahnya dengan penuh kelembutan, tanpa pernah mengintimidasi atau memaksa orang lain untuk berubah. Dalam setiap kajian, yang ditekankan bukanlah bagaimana seseorang harus menjadi sempurna dalam beragama, tetapi bagaimana setiap individu bisa berproses untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Natalie juga menyadari bahwa banyak orang yang menjauhi agama bukan karena mereka menolak Tuhan, tetapi karena mereka takut dihakimi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian utama dalam dakwah Gus Ikdam, di mana beliau selalu berusaha menciptakan ruang yang aman bagi siapa saja yang ingin belajar tanpa rasa takut. Di majelis ini, tidak ada pertanyaan tentang masa lalu seseorang, tidak ada penghakiman terhadap kesalahan yang telah diperbuat, dan tidak ada paksaan untuk mengikuti jalan tertentu. Yang ada hanyalah ajakan untuk mendekat kepada Tuhan dengan penuh kesadaran dan cinta. Dengan cara ini, Gus Ikdam telah membuktikan bahwa dakwah yang paling efektif bukanlah dengan memaksa, tetapi dengan memberikan contoh nyata tentang bagaimana Islam dapat menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan. Ia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai hakim atas kehidupan orang lain, tetapi sebagai seorang pembimbing yang siap membantu siapa saja yang ingin berubah. Inilah yang membuat banyak orang merasa nyaman dalam majelisnya, termasuk Natalie, yang merasa bahwa di tempat ini, ia tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Dalam perjalanannya mengenal Islam lebih dekat, Natalie menemukan bahwa salah satu ajaran yang paling indah dalam agama ini adalah konsep persaudaraan. Di Majelis Sabilu Taubah, ia melihat bagaimana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa duduk bersama, saling mendukung, dan berbagi cerita tanpa ada perasaan lebih unggul satu sama lain. Tidak ada yang merasa lebih suci, tidak ada yang merasa lebih berhak atas kebenaran, dan tidak ada yang mencoba mengubah orang lain dengan paksaan. Semua orang berada di sini dengan tujuan yang sama, mencari ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Gus Ikdam seringkali menekankan bahwa persaudaraan dalam Islam bukan hanya terbatas pada mereka yang seagama, tetapi juga kepada seluruh manusia. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan tentang membangun tembok pemisah, tetapi tentang membangun jembatan yang menghubungkan hati-hati yang berbeda. Ini yang membuat majelisnya begitu istimewa, karena setiap orang merasa dihargai dan dicintai apa adanya, tanpa harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Bagi Natalie, pengalaman ini menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai.
Ia menyadari bahwa persaudaraan sejati bukan tentang kesamaan keyakinan, tetapi tentang bagaimana manusia bisa saling menghormati dan berbagi kebaikan. Melalui majelis ini, ia memahami bahwa cinta dan kasih sayang adalah bahasa universal yang bisa menyatukan siapa saja, tanpa memandang agama atau latar belakang. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, banyak orang merasa kehilangan arah dan kebingungan dalam mencari makna hidup. Namun, salah satu hal yang menjadikan dakwah Gus Ikdam begitu istimewa adalah pendekatannya yang selalu berlandaskan cinta dan kasih sayang. Tidak seperti beberapa pendekatan dakwah yang menggunakan ketakutan sebagai alat untuk menarik orang kembali ke jalan agama, Gus Ikdam justru memilih kelembutan sebagai jalannya. Baginya, agama bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan, tetapi sesuatu yang harus dikenalkan dengan penuh kehangatan. Ia selalu mengingatkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga sudah seharusnya umatnya meneladani sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membuat banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya merasa jauh dari agama, kembali dengan hati yang lapang. Mereka tidak merasa dipaksa, tidak merasa dihakimi, dan tidak merasa bahwa mereka harus berubah dalam semalam. Justru, mereka merasa didukung dalam perjalanan spiritual mereka, sekecil apapun langkah yang mereka ambil. Natalie sendiri merasakan bagaimana kehangatan ini menyentuh hatinya. Ia menyaksikan bagaimana Gus Ikdam tidak pernah memandang rendah siapapun, bahkan mereka yang datang dengan latar belakang kelam sekalipun. Setiap orang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, tanpa ada tekanan untuk menjadi sosok yang sempurna. Cinta dan kasih sayang dalam dakwah ini bukan hanya terlihat dalam ceramah-ceramah Gus Ikdam, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari di Majelis Sabilul Taubah. Setiap orang yang hadir di sana merasakan kehangatan persaudaraan yang tulus. Mereka saling menyemangati, saling mendoakan, dan saling membantu tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hal ini menjadi bukti bahwa dakwah yang dilakukan dengan cinta selalu memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dakwah yang hanya berfokus pada aturan dan hukuman. Inilah yang menjadikan Majelis Sabilul Taubah sebagai tempat yang begitu dirindukan oleh banyak orang, karena di sanalah mereka menemukan cinta dan kasih sayang yang sejati. Di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan dan kekerasan, kelembutan menjadi sesuatu yang langka. Namun, di Majelis Sabilul Taubah, kelembutan justru menjadi inti dari setiap ajaran yang disampaikan. Gus Ikdam selalu menekankan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan dalam segala hal, baik dalam berbicara, bersikap, maupun dalam menyebarkan kebaikan. Ia percaya bahwa dakwah yang dilakukan dengan kelembutan akan lebih mudah diterima oleh hati manusia, dibandingkan dengan dakwah yang penuh dengan ancaman dan tekanan. Oleh karena itu, setiap kali ia berbicara, suaranya selalu penuh dengan ketenangan, seolah-olah membawa kesejukan bagi siapa saja yang mendengarnya. Pendekatan ini terbukti mampu menyentuh hati banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya merasa takut atau enggan untuk mendekat pada agama. Banyak jamaah yang mengakui bahwa mereka merasa tenang dan nyaman ketika mendengarkan ceramah Gus Ikdam, seolah-olah semua beban yang mereka bawa perlahan terangkat. Bahkan, beberapa dari mereka datang hanya untuk merasakan suasana damai yang tercipta dalam majelis tersebut. Bagi Natalie, pengalaman ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ia menyadari bahwa ada begitu banyak kebaikan yang bisa ditemukan dalam ajaran Islam, terutama dalam bagaimana agama ini mengajarkan manusia untuk hidup dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Di era yang serba cepat ini, di mana banyak orang lebih memilih untuk menyampaikan sesuatu dengan keras agar lebih didengar, Gus Ikdam justru memilih jalan yang berbeda. Ia tidak pernah merasa perlu untuk meninggikan suara atau menunjukkan kemarahan dalam ceramahnya. Sebaliknya, ia selalu berbicara dengan nada yang lembut dan penuh ketulusan. Hal ini membuat pesan yang ia sampaikan lebih mudah diterima dan meresap dalam hati pendengarnya. Dakwah yang penuh kelembutan ini menjadi bukti bahwa kebaikan tidak harus disampaikan dengan cara yang keras, tetapi justru dengan cara yang penuh cinta dan kesabaran. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah stigma negatif yang sering kali melekat pada agama ini. Banyak orang di luar Islam yang memiliki pemahaman yang salah tentang ajaran Islam, menganggapnya sebagai agama yang keras dan eksklusif. Namun, melalui dakwahnya, Gus Ikdam berusaha menghapus stigma tersebut dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Ia tidak hanya berbicara kepada umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja yang ingin mengenal Islam lebih dalam, tanpa ada rasa takut atau keterpaksaan.
Natalie sendiri adalah salah satu contoh nyata bagaimana dakwah yang dilakukan dengan cara yang benar dapat mengubah pandangan seseorang terhadap Islam. Sebelum mengenal Gus Ikdam, ia memiliki pemahaman yang terbatas tentang agama ini. Namun, setelah mengikuti Majelis Sabilut Taubah, ia mulai melihat bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan, serta mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan menghormati. Ia menyadari bahwa banyak sekali nilai-nilai dalam Islam yang bisa diterapkan oleh siapa saja, terlepas dari agama yang mereka anut. Hal ini membuktikan bahwa ketika Islam disampaikan dengan cara yang lembut dan penuh hikmah, maka agama ini akan lebih mudah diterima oleh siapa saja. Upaya Gus Ikdam dalam menghapus stigma tentang Islam tidak hanya berhenti di majelisnya. Ia juga aktif menyebarkan pesan-pesan kebaikan melalui media sosial, menjangkau lebih banyak orang di berbagai tempat. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, ia berhasil menarik perhatian banyak orang, bahkan mereka yang sebelumnya tidak tertarik untuk mendengarkan ceramah agama. Keberhasilannya dalam merangkul berbagai kalangan menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang tertutup, melainkan agama yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran dan kedamaian dalam hidupnya. Setiap manusia memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing, dan tidak ada satupun perjalanan yang benar-benar sama. Bagi Natalie, perjalanannya menuju Majelis Sabilut Taubah adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebagai seorang Katolik yang taat, ia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari ia akan menemukan kedamaian di dalam sebuah majelis Islam. Namun, kehidupan seringkali memberikan kejutan yang tidak terduga, dan takdir membawanya untuk bertemu dengan sosok yang mengajarkan Islam dengan cara yang berbeda. Perjalanan spiritual ini bukan hanya tentang menemukan tempat baru untuk belajar, tetapi juga tentang menemukan makna yang lebih dalam hidup. Natalie menyadari bahwa pencarian spiritual bukan tentang meninggalkan keyakinan lama, tetapi tentang memperkaya pemahaman tentang kehidupan dan Tuhan. Ia tidak pernah merasa bahwa ia harus berubah untuk bisa diterima di majelis ini, dan itulah yang membuatnya merasa nyaman. Ia menyadari bahwa pencarian spiritual tidak memiliki batas, dan kebenaran bisa ditemukan di mana saja, asalkan hati tetap terbuka untuk menerimanya. Dalam perjalanannya, ia juga belajar bahwa tidak ada yang namanya perjalanan yang selesai. Selalu ada hal baru yang bisa dipelajari, selalu ada kebijaksanaan yang bisa ditemukan, dan selalu ada kebaikan yang bisa dibagikan. Melalui majelis ini, ia semakin memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga tentang mencari ketenangan dalam hati. Dan disinilah ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, sebuah ruang di mana ia bisa merasa damai, diterima, dan dihargai tanpa harus menjadi seseorang yang berbeda dari dirinya sendiri. Tanda hubung. Saya bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bab 15 hingga bab 20? Salah satu hal yang paling menarik perhatian Natalie dalam Majelis Sabilut Taubah adalah lantunan solawat yang selalu mengiringi setiap pengajian. Sebagai seorang Katolik, ia tidak pernah akrab dengan puji-pujian dalam bahasa Arab sebelumnya, tetapi ada sesuatu dalam solawat yang membuat hatinya terasa tenang. Saat pertama kali mendengarnya, ia hanya sekadar menikmati melodi yang indah, tetapi semakin sering ia mendengar, semakin ia merasakan ketenangan yang mendalam. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah solawat memiliki kekuatan tersendiri yang mampu menyentuh jiwa siapapun yang mendengarnya. Gus Ikdam seringkali menjelaskan bahwa solawat bukan hanya sekadar nyanyian atau pujian kepada Nabi Muhammad, tetapi juga sebuah doa yang membawa keberkahan. Dalam Islam, solawat diyakini memiliki banyak manfaat, termasuk menenangkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, serta menghapus kesedihan dan kegelisahan. Natalie mulai memahami mengapa banyak orang begitu mencintai solawat. Bahkan, ia sendiri mulai terbiasa mendengarkannya setiap kali merasa gelisah atau sedang menghadapi masalah. Baginya, solawat bukan hanya milik umat Islam, tetapi juga bisa menjadi sumber ketenangan bagi siapa saja yang ingin merasakan keindahannya. Pengalaman ini membuka matanya bahwa ada banyak cara untuk menemukan kedamaian dalam hidup. Ia menyadari bahwa setiap agama memiliki caranya masing-masing dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Islam memiliki solawat sebagai salah satu bentuknya. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami setiap kata yang diucapkan, ia tahu bahwa solawat membawa energi positif yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Melalui majelis ini, ia menemukan bahwa keindahan spiritual bukanlah sesuatu yang terbatas pada satu keyakinan saja, tetapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang mau membuka hatinya.
Salah satu hal yang paling berkesan bagi Natalie adalah bagaimana Majelis Sabilu Taubah mampu menyatukan begitu banyak orang dari berbagai latar belakang. Tidak ada batasan kelas sosial, tidak ada perbedaan status, dan tidak ada jarak antara satu jamaah dengan yang lainnya. Semua orang duduk bersama, bersimpuh di atas sajadah yang sama, dan mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian. Tidak peduli apakah seseorang adalah seorang pengusaha kaya, seorang pekerja biasa, atau bahkan seseorang yang pernah tersesat dalam kehidupan, semua diterima dengan tangan terbuka. Kebersamaan ini mengajarkan Natalie bahwa dalam Islam, persaudaraan bukan hanya sekadar teori, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia melihat bagaimana para jamaah saling berbagi makanan setelah pengajian, saling membantu jika ada yang kesulitan, dan bahkan saling mendoakan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang jarang ia temukan di tempat lain, di mana seringkali manusia terjebak dalam ego dan kesibukan masing-masing. Di majelis ini, semua orang merasa menjadi bagian dari satu keluarga besar, yang tidak hanya terhubung karena keyakinan yang sama, tetapi juga karena rasa kasih sayang yang tulus. Bagi Natalie, pengalaman ini memberikan perspektif baru tentang arti kebersamaan. Ia menyadari bahwa di tengah dunia yang semakin individualistis, masih ada tempat di mana orang-orang bisa berkumpul tanpa ada kepentingan selain mencari kebaikan bersama. Ia merasa beruntung bisa menjadi bagian dari komunitas ini, meskipun ia berasal dari latar belakang yang berbeda. Kebersamaan dalam Majelis Sabilu Taubah membuktikan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berjarak, tetapi justru menjadi alasan untuk saling mengenal dan belajar satu sama lain. Dalam banyak kesempatan, Gus Ikdam selalu menekankan bahwa doa adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Tidak ada batasan dalam berdoa, tidak ada peraturan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keyakinan tertentu agar doanya didengar oleh Tuhan. Setiap orang, tanpa memandang agama atau latar belakang, memiliki hak yang sama untuk berbicara kepadanya dan meminta pertolongannya. Konsep ini sangat menyentuh hati Natalie, karena selama ini ia selalu berpikir bahwa doa harus dilakukan dalam cara-cara tertentu agar diterima oleh Tuhan. Di Majelis Sabilu Taubah, ia sering melihat orang-orang berdoa dengan begitu khusyuk, memohon ampun, meminta petunjuk, dan berharap keberkahan dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang begitu tulus dalam doa-doa itu, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa Tuhan benar-benar dekat dengan siapa saja yang mencarinya. Ia sendiri mulai mencoba untuk lebih sering berdoa, bukan hanya dalam cara yang selama ini ia lakukan, tetapi juga dalam keheningan hatinya, berbicara kepada Tuhan dengan bahasa yang paling ia mengerti. Ia menemukan bahwa doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang menghubungkan diri dengan Tuhan dalam cara yang paling pribadi. Melalui pengalaman ini, ia semakin memahami bahwa tidak ada satu cara yang benar dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya sendiri, dan yang terpenting bukanlah bagaimana mereka berdoa, tetapi seberapa tulus mereka dalam melakukannya. Ia belajar bahwa Tuhan tidak melihat perbedaan agama atau ritual, tetapi melihat hati manusia yang datang kepadanya dengan penuh keikhlasan. Ini adalah pelajaran berharga yang akan selalu ia bawa dalam hidupnya, bahwa doa adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, tanpa perlu ada batasan atau penghalang apapun. Bab-bab selanjutnya akan membahas bagaimana pengalaman Natalie di Majelis Sabilu Taubah terus membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan, spiritualitas, dan hubungan antar umat beragama. Ia akan semakin memahami bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan aturan, tetapi juga cinta kasih, kedamaian, dan kebersamaan. Perjalanan ini akan membawanya kepada kesimpulan bahwa tidak ada satu jalan yang mutlak dalam mencari kebenaran, tetapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Dengan penuh kebaikan, Natalie juga akan menghadapi berbagai pertanyaan dari lingkungan sekitarnya tentang keputusannya untuk sering menghadiri pengajian Islam. Akan ada tantangan, akan ada keraguan, tetapi pada akhirnya, ia akan tetap teguh pada keyakinannya bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang telah digariskan. Ia tidak merasa perlu untuk mengubah keyakinannya, tetapi ia juga tidak merasa bahwa apa yang ia pelajari sia-sia. Justru, semua ini membuatnya menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih memahami makna kehidupan, dan lebih terbuka terhadap keberagaman yang ada di dunia. Di akhir perjalanan ini, Natalie akan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Dur bertahun-tahun lalu benar adanya. Takdir telah membawanya bertemu dengan seorang ulama besar, bukan untuk mengubah siapa dirinya, tetapi untuk membuka matanya bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak pernah bisa ditebak manusia.
Ia akan selalu mengenang Majelis Sabilu Taubah sebagai salah satu bagian terpenting dalam hidupnya, sebuah tempat di mana ia menemukan ketenangan, kebersamaan, dan cinta yang tidak mengenal batas. Perjalanan spiritual yang dialami oleh Natalie di Majelis Sabilu Taubah bukan sekadar kebetulan, tetapi sebuah rangkaian takdir yang mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan, kebersamaan, dan makna sejati dari keberagaman. Awalnya, ia hanya datang karena rasa penasaran, tetapi semakin lama, ia merasa bahwa tempat itu adalah ruang yang memberikan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, dan tidak ada batasan untuk siapa saja yang ingin mencari ilmu serta kedamaian. Semua orang diterima dengan tangan terbuka, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Ini membuktikan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh kasih sayang, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Gus Ikdam dalam setiap dakwahnya. Lebih dari sekadar memahami ajaran Islam, Natalie menemukan bahwa agama bukan hanya tentang ritual atau identitas, tetapi tentang bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan penuh cinta dan kepedulian. Ia melihat sendiri bagaimana para jamaah di Majelis Sabilu Taubah saling membantu satu sama lain, berbagi tanpa pamrih, dan selalu mendoakan kebaikan untuk sesama. Hal ini membuka matanya bahwa kebaikan bukan milik satu agama saja, tetapi merupakan nilai universal yang bisa diterapkan oleh siapa saja. Ia belajar bahwa Tuhan tidak melihat label agama seseorang, tetapi melihat bagaimana manusia memperlakukan sesama dengan hati yang tulus. Perjalanan ini juga membuatnya semakin menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di dunia. Ia menyadari bahwa seringkali manusia terjebak dalam prasangka dan stereotip, tanpa benar-benar memahami satu sama lain. Namun, dengan membuka hati dan pikiran, ia menemukan bahwa ada begitu banyak kebaikan yang bisa dipelajari dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Gus Ikdam telah menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu tentang mengajak orang untuk berpindah keyakinan, tetapi tentang mengajarkan kebaikan yang bisa diterapkan oleh siapa saja, tanpa harus merasa terancam atau kehilangan identitasnya. Kini, Natalie melangkah dalam hidupnya dengan perspektif yang lebih luas dan hati yang lebih terbuka. Ia tidak merasa bahwa ia harus mengubah dirinya, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini telah menjadikannya pribadi yang lebih baik. Apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur tentang pertemuannya dengan seorang ulama besar telah menjadi kenyataan, dan ia merasa bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk mengenal sosok seperti Gus Ikdam. Pengalaman ini akan selalu ia kenang sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang membawanya pada pemahaman bahwa kebaikan, cinta, dan ketulusan adalah bahasa universal yang bisa menyatukan manusia, apapun keyakinannya. Perjalanan Natalie tidak hanya mengubah cara pandangnya tentang agama, tetapi juga memperdalam pemahamannya tentang kemanusiaan itu sendiri. Ia menyadari bahwa inti dari setiap ajaran agama, terlepas dari latar belakang keyakinan seseorang, adalah tentang bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan mencintai. Majelis Sabilu Taubah menjadi tempat yang memfasilitasi perjalanan ini, mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berbuat baik, dan bahwa baik itu tidak terbatas oleh batasan-batasan agama atau ras. Di sini, ia belajar bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan sebuah kesempatan untuk memperkaya pengalaman hidup dengan saling berbagi kebaikan. Gus Ikdam, melalui dakwahnya yang penuh kelembutan, membuktikan bahwa kedamaian sejati datang bukan dari konfrontasi atau perbedaan pendapat, tetapi dari kemampuan untuk mendengar, memahami, dan merangkul perbedaan tersebut. Ia mengajarkan bahwa dakwah bukan tentang memaksakan ajaran, tetapi tentang mengajak dengan cinta dan penuh kasih sayang, memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menemukan kedamaian dalam hatinya masing-masing. Hal ini membuat Natalie merasa bahwa ajaran Gus Ikdam bukan hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi bagi siapa saja yang mencari kedamaian dalam hidupnya, tidak peduli apapun agama mereka. Pada akhirnya, perjalanan Natalie di Majelis Sabilu Taubah mengajarkan bahwa pencarian spiritual adalah sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir, dan setiap langkah yang diambil menuju kebaikan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan Tuhan. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menjalani hidup dengan berfokus pada perbedaan, tetapi kini ia melihat bahwa kebaikan sejati terletak pada kemampuan untuk saling mengasihi, menghargai, dan memperlakukan sesama dengan tulus. Gus Ikdam, dengan dakwahnya yang penuh kasih, telah membuka pintu hati Natalie, memberinya pandangan yang lebih luas, dan mengajarkan bahwa semua umat manusia, tanpa terkecuali, memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik.